Hai guys, sebelumnya kita udah bicara tentang penjualan ya. Hari ini saya akan bicara tentang setelahnya. Tentang setelah menjual mau ngapain. Nah, ini video ini sama pentingnya, kalau enggak justru malah lebih penting ketimbang menjual. Jangan salah tangkap, yang namanya menjual tetap penting. Ya, kalau kita berbisnis ya mesti bisa jualan, mesti ngerti how to sell things. Baik ketika pelanggan membutuhkan atau ketika pelanggan merasa tidak membutuhkan pun kita mesti bisa menciptakan demand atau demand creation sehingga tetap kita menghasilkan alur-alur uang masuk ya, cash flow yang sehat untuk perusahaan kita. Itu penting. Akan tetapi, kenapa kok saya bilang setelah menjual juga lebih penting bahkan? Karena profit sebenarnya bukan ada di penjualan pertama. Profit dan growth bisnis Anda yang sebenarnya ada di kesinambungan hubungan Anda dengan pelanggan. Ya, jadi customer retention, customer experience, dan customer excellence adalah profit yang sustainable. Jadi cash flow masuk ketika Anda menjual, tapi profit and growth ada di setelahnya. That's why it's very important for you to understand proses-proses yang harus dilakukan setelah terjadi penjualan. Ya, nah apa aja coach yang perlu dilakukan? Nomor satu ya after sales contact. Hubungi setelah menjual. After sales contact. Biasanya orang berhubungan atau kontak dengan pelanggannya after sales tuh hanya kalau pas ada komplain aja. Ya kalau itu pun pelanggannya yang komplain, bukan kita yang proaktif tanya ada masalah apa enggak. Pelanggan komplain baru kita tergopoh-gopoh untuk menyelesaikan permasalahan. Why don't you change it? Kenapa nggak dirubah menjadi ada nggak ada masalah? Bahkan lebih baik lagi ketika pelanggan sangat puas, you muncul di depan mereka meskipun minimal sekedar telepon atau bahkan mengunjungi mereka jika memungkinkan, and just say thank you, hanya mengucapkan terima kasih atas penjualan atau kepercayaan beliau kepada kita. Thank you for your trust. Kami sangat bangga melayani Anda, and hopefully we can be doing business for the rest of our lives. So at least ada itikat baik untuk membina hubungan dengan pelanggan. Lebih baik lagi kalau Anda datang dengan value. Apa itu value? Mungkin sekedar gimmick seperti bonus-bonus kecil, ya souvenir misalnya. Atau sekedar tips dan trik tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan produk dan jasa Anda. Sehingga mereka bukan cuma fokus kepada satu titik, tapi juga bisa menikmati keunggulan secara menyeluruh dari produk dan jasa yang mereka beli dari Anda. Yang ketiga, mungkin bisa memberikan tips dan trik yang mungkin nggak ada hubungan langsung dengan barang yang mereka beli, produk atau jasa yang mereka beli, tapi ada hubungan dengan bidang bisnis Anda yang lain dan berguna untuk mereka. In short, pendek kata, make contact after they buy. Right? Yang pertama. Yang kedua apa lagi? Build a database list. Jadi semua pelanggan yang pernah membeli dari Anda seharusnya ada di dalam database Anda dan Anda bisa punya kesempatan untuk kontak mereka secara reguler. Ya baik itu sekedar saying hello, menawarkan barang baru, memberikan layanan, memberikan bonus, atau memberikan apapun yang Anda bisa kontak. Sangat rugi kalau kita tidak memiliki list of database pelanggan-pelanggan yang pernah membeli dengan kita dan tidak mengoptimalkan list of database tersebut dengan kontak-kontak yang reguler. Karena ini adalah sumber tambang emas untuk kekayaan bisnis kita di masa depan. Minimal orang yang udah pernah membeli, itu harus wajib ada. Tapi kalau Anda mau going the extra mile, kalau Anda mau nambah lagi, orang yang sekedar tanya, yang tidak jadi beli, bahkan yang pernah komplain, itu seharusnya kita punya database mereka dan keep in touch dengan mereka dengan reguler. Oke, berikutnya apa lagi coach? Saya selalu menyarankan yang ketiga yaitu kenapa kok bisnis Anda mesti grow, mesti ikut perkembangan zaman, mesti ikut perkembangan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kenapa begitu? Ya, satu untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan. Kita sendiri kalau beli sesuatu kan inginnya yang up to date. Nah, so pelanggan Anda juga ingin Anda up to date dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan kebutuhan tuntutan mereka, needs and wants mereka. Nah, at least they need to see you trying hard to do so, sehingga mereka merasa bangga sebagai pelanggan Anda. Saya bangga loh beli dari perusahaan itu karena dia sangat serius dalam menangani pekerjaannya. Nah, berhubungan dengan ini, maka kita sampai ke poin yang berikutnya, yaitu you need to be proud of your business. Oke, jadi kayak rantainya begini, tim Anda, baru kemudian kepada pelanggan, kan begitu. Nah, saya mulai dari Anda. You need to be proud of your business. Anda harus memiliki visi yang dalam, visi yang panjang terhadap bisnis Anda. Karena apa? Kalau Anda sekedar transaksional, kalau Anda memperlakukan bisnis Anda sekedar sebagai transaksi, jual, dapat uang, kemudian kita bayar kebutuhan kita, kalau butuh uang lagi ya jual lagi ya, hanya sekedar konvensional dan transaksional,
Ya tidak heran jika pelanggan Anda pun transaksional terhadap Anda. Dan kitanya saja transaksional, apalagi pelanggan yang bukan memiliki bisnis kita. Ya, paham ya? Maka kesetiaan pelanggan akan sangat sulit diwujudkan jika kitanya sendiri memiliki mindset yang sangat transaksional terhadap bisnis kita. We need to have long-term vision and long-term idealisme yang sehat terhadap bisnis kita. Jadi kita membangun bisnis kita. Nah, ketika kita punya long-term plan, kita punya pandangan masa depan yang jauh, kita akan memperlakukan bisnis kita dengan lebih serius. Akibatnya, tanpa sadar Anda akan menularkan kepada tim Anda. Tim Anda bisa melihat bosnya ini serius membangun bisnis atau tidak. Nah, ketika Anda bisa menularkan, baik itu secara tidak sengaja atau informal, dan lebih baik lagi jika diimbangi dengan training formal untuk transfer apa yang Anda pikirkan kepada mereka, baik secara visi, secara planning, secara mindset, secara strategi, maka tim Anda memiliki kebanggaan bekerja, memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan Anda. Nah, ketika pelanggan dilayani oleh tim yang memiliki kebanggaan akan perusahaannya dengan tim yang hanya sekedar asal kerja, Anda akan bisa lihat bedanya. Pelanggan ini akan merasa pasti beda rasanya. Ya, pelanggan yang dilayani oleh tim yang memiliki rasa kebanggaan dan ownership kepada bisnisnya akan lebih mudah tertular dan lebih mudah loyal kepada perusahaan Anda. Dari situ Anda bisa membangun basis pelanggan Anda, tadinya hanya sekedar sebagai pembeli, sekarang sebagai teman atau sahabat, atau komunitas Anda, atau audiens Anda, naik lagi sebagai pembela Anda, sebagai advokat Anda, sebagai orang yang mempromosikan Anda, bahkan kalau bisa naik lagi sebagai fanatik, sebagai penggemar berat dari bisnis Anda, dari produk Anda, jasa Anda, dan kalau perlu pada figur Anda sebagai pimpinan bisnis tersebut. Ya, nah, jika kita bisa mewujudkan ini, bisa menyambungkan semua ekosistem ini dengan baik, maka penjualan adalah pintu masuk yang mendatangkan cash flow untuk perusahaan Anda, untuk bisnis Anda. Tapi customer experience, customer retention, customer relationship with you adalah sesuatu yang membangun wealth atau kekayaan Anda yang sebenarnya. Oke, have fun untuk exploring hubungan Anda dengan pelanggan. Coba utak-utik lagi di mana yang bisa ditingkatkan. Hopefully this is useful for you. And I'm wishing you a great year. I'm wishing you a great business, a bigger, stronger business for you. Saya Han Budiono. Salam The Next Level.